Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa a'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa ma yughnikum wa nuwallillah wa rasuluhu faqad faja qawlan aliman. Ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faja muttaqun. Hadirin ahli sidang pengajian anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang tos dipasihan nikmat Allah Subhanahu wa taala biasa ieu kumpul pamper cukup perang wajah sareng para saudara abdi muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh dan puji sareng syukur kagungan Allah semata yang telah indahnya mewujudkan segala indah yang nyata. Begitu indahnya Allah mewujudkan apa yang nampak di hadapan kita semua. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, anu senantiasa iman dan takwa kepada Allah anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat sareng salam tetap bagikeun ka baginda kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sareng ka para keluargana, sareng ka para sahabatna, sareng ka para tabi'in dan tabi'atna, malah mandar sing dugikeun ka urang sadayana, sing dikaikeun syafaat kelak yaumul kiamat akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang ahli pengajian anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang ciri-ciri orang yang sabar itu ada 3, yaitu pernah dia dikatakan kepada Sayyidina Ali, ya liman Allahu alaihi fasatara wa batalahu fasabara wa asa fasatagfara dawala janada min ayat bagi syaat. Barang siapa yang dikaruniai nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang harus mengucapkan binikmati Rabbika hadis, yang selalu kurang mengucapkan selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat berapa ribu nikmat yang tidak akan bisa diukur dinilai kenikmatan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Patut kita bersyukur kepada Allah yang Allah sudah memberikan nikmat umur, nikmat sehat, nikmat dunia yang tiada para atau yang tiada lemahnya. Allah selalu memberikan apa keinginan manusia. Allah tidak melarang. Silahkan kata Allah, tapi kamu harus menyebut selalu bersyukur wa ma binikmati rabbika hadis. Apabila kita patut kita syukur, itu ciri yang pertama. Bagaimana ciri kedua? Yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ciri-ciri kepada orang yang bersabar.
yaitu dikaruniai atau diuji tentang masalah ujian ekonomi dan penyakit. Bukan Allah memberikan ujian, padahal itu memberikan nikmat supaya sadar kepada hamba-hamba Allah. Bahkan itu suatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala cinta dan sayang kepada hambanya. Dengan cara itulah Allah menguji kepada umat yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, harus senantiasa beriman dan takwa kepada Allah. Hati-hati, Allah Azza wa Jalla sudah menampakkan kepada kita semua seperti bencana-bencana yang terjadi di muka bumi. Itulah kekuasaan Allah untuk memberikan peringatan-peringatan kepada manusia-manusia yang suka melalaikan suatu perintah Allah, yaitu Allah memperlihatkan suatu gempa tsunami disebut kiamat kecil yang sudah Allah tampakkan di muka bumi ini, supaya kita mengingat kepada ajal atau mengingat kepada hari akhir. Ingatlah para kaum muslimin rahimakumullah, harus senantiasa, harus selalu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, kata Allah kepada Rasulullah menyampaikan, yaitu dia selalu dan berbuat, kalau dia selalu berbuat dosa kepada orang lain, selalu memohon ampunan, sama dengan memohon kepada Allah apabila suatu ada dosa di keluarga atau dosa lisan, dosa ucapan yang al-islamu man salama muslimuna bilisani, yang sebagai mengaku umat Islam jaga semua ucapan supaya kita bisa selamat dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah, senantiasa harus selalu berbakti kepada Allah, karena kita akan kembali kepada Sang Pencipta, yaitu Maha Kuasa. Jadi ciri yang ketiga, selalu didolimi, selalu dihina, selalu dicaci, dia bersabar, bersyukur. Dengan cara itulah Allah memberikan ujian kepada orang yang bersabar, belajar dengan benar-benar istiqomah, karena hidup di dunia sama akan diuji oleh kafir, oleh umat muslim. Semua hamba Allah yang bernyawa akan selalu diuji. Ujian bukan karena seperti suatu ujian harus kita syukuri, nikmati karena benar. Itulah cara Allah untuk menguji keimanan, ketakwaan manusia yang tadi dijelaskan di dalam Al-Quran. Siksa jelma itu tidak mau menyukuri pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Tunggu, yaitu la in syakartum la azidannakum la in kafartum inna adabila sadani. Berarti tinggal tunggu kehancuran apabila kita tidak mau menyukuri nikmat. Tapi kalau kita mau menyukuri pemberian dari Allah Azza wa Jalla, Allah akan meninggikan apa keinginan manusia. Allah tidak melarang mau berbuat apapun juga. Allah tidak menghalangi keinginan manusia, kata Allah.
Inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatul ummatin alfa. Silakan kau mau mencari dunia, menumpuk-numpuk dunia, karena di ayat kata Allah sudah menegaskan umatku karena godaan, karena harta yang akan menjatuhkan ke neraka jahanam. Hadirin ahli sidang pengajian anu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi diperjelaskan ciri-ciri orang sabar ada 3. Dina sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, anu senantiasa patut kita bersyukur. Sekarang apalagi mau menghadapi bulan suci Ramadan yang kurang baru sekarang untuk membersihkan apa untuk persiapan yaitu menghadapi bulan suci Ramadan itu. Satu pertama yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus dipersiapkan hati nurani yang bersih, harus dipersiapkan dengan baik sesama hamba Allah. Jangan saling menghina, jangan saling mencaci, karena wailun likulli ummatin mubaca. Cilaka eta jelema anu sok kahina nyaci ngabuli alladzi wal jaja asup kana neraka. Maka Rasulullah persiapkan diri, kata Rasulullah, untuk menghadapi suatu bulan suci Ramadan, yaitu kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, qala Ali salatu wassalam man salam Ramadan wajadana hawama ihwa muhtana radiyallahu anhu rahmanu wa ababalahu dinan. Hei Ali, barang atau disebut barang siapa yang berpuasa Ramadan serta meninggalkan hal-hal yang haram dan tidak melakukan kebohongan, maka Allah akan meridhoinya dalam wajib atau disebut merupakan wajib baginya masuk ke dalam surga. Wajib karena dia selalu mentaati karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dipersiapkan tentang orang mau menghadapi yaitu sebulan suci Ramadan. Percuma orang punya hati nurani masih kini kuai-kuai atau masih kini di dalam hati, yaitu khatamallahu ala qulubihim, seakan-akan hatinya terkunci dirinya sendiri, wasabihim, seakan-akan celina tidak mau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasabihim, tidak mau melihat kekuasaan Allah yang Allah perlihatkan di depan semua dunia. Karena manusia terluput ina segala bisikan ya, karena harus dihadapi dengan bisikan bangsa Dajjal. Maka tadi jelas di surat Al-Baqarah, di sawat wadah menarik, sehingga dia harus dapat siksa yang akan pedih. Nah, hadirin rahimakumullah, dan senantiasa iman dan takwa kepada Allah. Mari kita bersama-sama untuk saling membebaskan apabila di antara kita semua ada dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mari kita saling membebaskan, karena Allah paling suka kepada orang yang pemaaf. Beda, Allah paling benci kepada orang-orang yang suka dolim, benci kepada orang lain. Karena hati disebut di situ ujur bakola wala tadur matkala. Segala perkara-perkara kau ditendo manusia tendo masalah kuanana, tendo ahda pribadi, tendo pekerjaan
hadiri sidang pengajian ahli pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nasihat Rasulullah. Siapa yang mau mengikuti nasihat Rasulullah, yaitu contoh suri teladan buat semua ayat di alam dunia, maka benar. Yang masalah manusia tidak bisa dipaksa ke manusia. Innama bu'istuli utami mama kalimah akhlak. Jelas Rasulullah mencontohi akhlak yang mulia. Maka kita harus mau atau kita akan selamat namun kita mau mengikuti semua petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mempertingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Mumpung kita masih diberi nikmat minum, nikmat makan, nikmat sehat, nikmat iman. Mari kita pergunakan iman kita sebaik-baiknya. Mari pergunakan sisa umur kita. Apa kita, kalau kita bayangkan umur kita, betapa sedihnya umur semua manusia. Tidak akan ada yang abadi, tidak ada yang akan kekal, karena sudah jelas Allah di dalam Al-Quran, ya Allah sudah mengatakan, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua anu bernyawa baik rasakan kematian yang harus dipertanggungjawabkan. Baru kita sadar kalau kita sudah dikasih yang lebih dahsyat ujian. Masih punya banyak duit, kita bisa berusaha, tapi kalau sudah habis uang tinggal menunggu. Fa'innaka maitun mubarikuhu. Nah, mungsa itu hadirin rahimahumullah, senantiasa iman ayat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabihi apabila ada kata-kata simpuri nu tidak berkenan di hati para hadirin anu dimuliakan Allah, mohon maaf 1000 maaf. Karena manusia tidak luput dengan salah dan benar. Apabila simpuri ada ucap lampah, retah anu disoledat, simpuri minta dihampura. Kenapa? Karena hidup di dunia semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa minkum illa wa tawinnahu huwa sami'un wa astaghfiruhu li wa lahu wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Astagfirullah.